Misteri tewasnya nenek cucu Cahyati di Ciamis, Jawa Barat akhirnya terkuak. Sang pembunuh Salman Al-Farisi, cucunya sendiri yang tinggal tak jauh dari rumah korban. Salman membunuh neneknya karena sakit hati sering dimarahi tak diberi uang jajan. Inilah serial tabir. Nenek tewas di tangan cucu, membunuh karena tidak diberi uang jajan. Siangnya masih kesini lagi, masih nggak ada. Biasanya kan kalau main ya sebelum duhur pulang. Kami temukan cobek yang ada ceceran darah, kemudian ada beberapa benda tajam yang ada percikan darah. Saya bekap, saya jedotin ke lantai, ke dapur ambil parang, saya bacokan kurang lebih 4 kali. Misteri tewasnya nenek cucu Cahyati di Ciamis, Jawa Barat akhirnya terkuak. Warga menemukan bercak darah di dalam rumah kosong kerabat cucu Cahyati. Kecurigaan pun mengerucut terhadap Muhammad Salman Al-Farisi, cucu korban. Ciamis melakukan olah TKP dan memastikan bahwa bercak darah yang ditemukan di rumah terduga pelaku atau cucu dari korban ini adalah darah manusia. Dan dari sanalah secara saintifik kami bergerak. Ya, kami bergerak dan melakukan olah TKP secara komprehensif dan juga ditemukan adanya komunikasi terduga pelaku dengan orang tuanya, dan dari sanalah kami menyimpulkan bahwa kuat dugaan pelaku adalah cucu dari korban sendiri. Tim gabungan dari Resmo Polres Ciamis, Resmo Polda Jawa Barat akhirnya mengejar Muhammad Salman Al-Farisi yang dicurigai menjadi pelaku pembunuhan. Pelarian Salman berakhir setelah polisi membekuknya di sebuah warung di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Yang bersangkutan bergerak ke arah Garut, dan di sanalah diamankan oleh tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim ya di sekitar Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Ya, sekitar jam 12 ketika kamu sosial tadi. Penangkapan Salman yang merupakan cucu dari nenek cucu Cahyati berawal dari pesan singkat yang dikirim pelaku kepada ibunya. Dalam pesan singkat itu, Salman mengaku ia telah menghabisi korban dan membuang jasadnya. Malam hari, dini hari kurang lebih pukul 022, si pelaku langsung menggendong korban dengan maksud untuk membuang korban tersebut. Jarak kurang lebih 300 sampai 500 meter karena memang jalan di situ jalan sempit, karena di situ ada sawah, persawahan, juga ada kolam-kolam. Dari hasil pemeriksaan tersangka, terkuak fakta yang sangat mengejutkan. Pelaku yang baru berusia 19 tahun itu tega menghabisi nyawa neneknya hanya karena sakit hati sering dimarahi dan tidak diberi uang jajan. Pengakuan tersangka, jadi awalnya dari sakit hati. Jadi tersangka ini memang beberapa kali berinteraksi dengan korban karena memang juga masih memiliki hubungan darah. Jadi korban ini adalah nenek dari tersangka ini sendiri. Ya, jadi di pagi itu, Sabtu pagi atau kurang lebih jam 4 pagi, tersangka ini meminta nasi kepada
korban, tapi oleh korban tidak diberikan, malah oleh korban ada keluar kata-kata yang menyakitkan si tersangka. Dengan kata-kata tersebut, si korban ini, si tersangka ini sakit hati, dan dari saat itu mulai ada rasa jengkel dan ada niat untuk menghabisi korban. Cucu Cahyati dibunuh pada 1 Juni 2025 sekitar pukul 3 dini hari di rumah orang tua pelaku yang berada tak jauh dari rumah korban. Pelaku berpura-pura meminta bantuan kepada neneknya untuk memegang kursi karena mau membetulkan lampu. Saat pelaku masuk ke dalam rumah dan memegang kursi, pelaku membekap mulut korban dengan kain lap dan membanting korban ke lantai. Karena korban masih hidup, pelaku dengan sadis membacok korban dengan celurit di bagian kepala. Tak hanya itu, ia juga memukul memakai cobek dan batu. Pada saat korban sudah tidak bernyawa, itu berniat menguburkan di TKP dengan menggunakan alat untuk goreng ya. Karena alat lain tidak ada, sehingga mengurunkan niat untuk menguburkan di TKP tersebut, dan terhadap korban langsung dibawa di kasur atau ranjang seputar TKP. Dari hasil otopsi terhadap jenazah korban, diketahui nenek cucu mendapat 4 luka sayatan di bagian kepala. Batok kepalanya juga pecah. Ditemukan adanya luka-luka, ya itu kita nanti lebih mendalaminya karena kita belum pemeriksaan dalam, kita nunggu dari penyidik. Jadi ada beberapa bagian tubuh yang terdapat luka. Di bagian mana saja itu, Dok? Sebagian besar adalah di kepala. Ya, jadi yang paling yang paling parah itu adalah di kepala. Adanya kekerasan tumpul dan kekerasan tajam. Salman Al-Fariji dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340 dan pasal 338 dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman mati.